Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa pada hari ini. Kita bersyukur baik Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan live streaming pagi ini, atau yang ada di tempat ini. Biarlah kita semua selalu ada di dalam anugerah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Engkau Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami masih dapat bangun pagi dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi ini kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Biar Engkau disenangkan lewat setiap pujian dan pengagungan kami Bapa. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami pagi ini. Engkau melawat umat jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming. Mereka yang sakit, biarlah Tuhan jamah. Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang berbeban berat, biarlah ada pemulihan di dalam setiap pribadi pada pagi hari ini. Bapa, bekerjalah Roh Kudus di dalam setiap pribadi dan setiap rumah tangga. Kami siap Tuhan untuk menerima lawatan-Mu lebih lagi dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua umat jemaat Tuhan yang siap meninggikan nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara, boleh saya undang yang di tempat ini atau di rumah bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, Dia sungguh baik, karena Dia Allah yang terbaik dalam hidup kita. Engkau yang mati bagi kami Tuhan. Katakan sama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Boleh angkat jempolnya, katakan, Dia sungguh baik Tuhan, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita semua Haleluya Yesus.
kita semua menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar sama-sama satu pujian ini. Lewat pujian ini, saya sangat diberkati. Pujian ini menyatakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Di dalam segala apapun musim kehidupan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, amin Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita, katakan sama-sama. Yes Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia,
Yesus baik, sungguh baik bagiku. Oh, Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus mulia namamu Tuhan. Mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik bagiku. haleluya Yesus. Ya Yesus Amin Tuhan. Kami menikmati semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Katakan, Ya Yesus baik, haleluya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Katakan sekali lagi. Ya Yesus baik, Allah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan. Engkau Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam komunitas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada kata-kata yang lebih indah Tuhan
ucapan syukur. Terima kasih kami yang kami naikkan di hadapan pagi ini Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam komunitas dan gereja kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau sudah mempersiapkan berkat-berkat yang luar biasa lewat hamba-Mu. Urapan-Mu Tuhan, hikmat-Mu, marifat-Mu di atas hamba-Mu. Sampaikan yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami, umat jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Biar setiap benih kebenaran firman-Mu boleh menembus setiap hati kami, sehingga kebenaran itu boleh merubah hidup kami, paradigma kami ya Tuhan. Roh Kudus, bekerja lebih lagi, berkata-kata lebih lagi lewat hamba-Mu. Kami percaya isi hati-Mu akan Kau nyatakan pagi ini untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami punya hati yang seperti anak kecil Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Dan kami tulus menerima firman-Mu itu Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Hati yang lembut Tuhan ada di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap menikmati firman Tuhan dengan antusias pada pagi hari ini, katakan sama-sama, amin. Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi. Tentunya saya ucapkan salam bahagia dan sehat selalu dalam kasih serta perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu doa serta kerinduan saya adalah supaya di masa pandemi ini imun serta stamina rohani kita semua, khususnya saudara semua, tetap prima. Dan saudara semakin mengasihi Tuhan, melekat pada Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sesi ke-33 ini, kita masih sedang mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui kisah si bungsu, di mana ia juga tidak memiliki kemerdekaan, banyak hal, terutama finansialnya, sehingga dia benar-benar susah, yang menyebabkan hidupnya melarat. Ya, kembali saya baca saja sebagai ayat dasar pembicaraan kita pagi hari ini, Lukas 15 ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ya, dalam kisah ini beruntung, karena ampas makanan babi tidak jadi dimakan oleh dia karena dilarang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita berbicara mengenai kata merdeka. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan selamat Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia, Republik Indonesia yang kita kasihi dan cintai, yang ke-76. Ya, tentunya juga buat kita bangsa Indonesia, selamat sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, saudara dikasih Tuhan, mari kita lanjut. Kita sudah bicara tentang maksud daripada kata merdeka, yaitu ada 3 hal. Yang pertama bebas, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan sebagainya. Yang kemudian yang kedua adalah tidak terikat
ya, atau tidak bergantung kepada orang atau pihak manapun. Dan yang ketiga, tidak terkena atau tidak ada tuntutan, terlepas daripada tuntutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saat ini, setelah kita bicarakan 3 hal tadi, maka kita mau bicara tentang kemerdekaan. Kalau tadi maksud dan arti daripada merdeka, itu apa? Jadi kemerdekaan. Kemerdekaan, saudara, dalam hal ini ditulis dalam kamus adalah keadaan atau hal berdiri sendiri atau bebas lepas, tidak terjajah lagi, atau kebebasan, freedom. Nah, jadi saudara, di masa Independent Day ini, kemerdekaan ini, kita harus bebas ya dari segala sesuatu yang mengikat kita. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan kutuk, termasuk kutuk keturunan, maka saudara sudah selayaknya hidup orang yang percaya berada pada area kebebasan dalam pimpinan Roh Kudus. Kebebasannya itu terpimpin. Bukan kebebasan semau kita, kebebasan yang terpimpin. Di dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Orang yang sudah dimerdekakan, saudara, tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, sebab yang memerdekakannya adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Bapak melihat kondisi kehidupan manusia di dunia pada waktu itu begitu luar biasa, hidup dalam dosa dan kesalahan. Bapak coba mengembalikan citra manusia kepada citra mula-mula, supaya hubungan Bapak dengan anak, dengan ciptaannya menjadi harmonis, menjadi baik, bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Sampai dia menurunkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Yohanes 6 ayat 13. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, Yohanes 8 ayat 36 sendiri mengatakan ayat ini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, bagi saudara dan saya yang sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, entah beberapa waktu yang lalu, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Sesungguhnya seperti yang firman Tuhan katakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, Yesus memerdekakan saudara, Tuhan Yesus Kristus sudah memerdekakan saudara dan saya, maka kalau firman Tuhan katakan, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi anak itu di dalam kuat kuasa Roh Kudusnya juga telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Sebagai orang yang sudah percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar supaya kita terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan kata lain, saudara, kita terbebas dari api neraka. Apabila kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang percaya, itu benar-benar kita jaga dengan baik. Sampai akhir hidup kita atau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kemerdekaan dapat terjadi, saudara, itu hanya karena anugerah yang Bapa sudah berikan kepada setiap orang percaya, yang dengan sukacita, dengan rela hati, dengan ketulusan hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hidupnya luput dari hukuman dosa, bahkan dari hukuman maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tadi kita sampai pada ayat yang Roma 8 ayat 2, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menggugat, bahkan membuat kembali orang percaya menjadi hamba dosa. Kecuali orang yang sudah percaya itu mengambil kembali kendali kehidupannya dan ingin hidup di dalam dosa. Selama itu tidak terjadi, saudara, maka tetap Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita. Sebenarnya kemerdekaan apa yang menjadi penyebab si bungsu tidak dapat mengelola harta dan membuat hidupnya cukup bahagia?
Saya percaya saudara, kalau saja ada Roh Kudus, maka hidup si bungsu tidak akan seperti itu. Tapi kita skip di sini, kita nanti bicarakan kemudian untuk yang bagian ini, karena saya ingin membicarakan dulu tentang kemerdekaan, saudara. Sebagai hambanya, sebagai gembala, saudara, saya memperhatikan banyak juga orang yang sebenarnya sudah percaya Yesus. Bahkan di awal dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun di dalam perjalanannya, saudara, entah kenapa, entah persoalan apa, entah masalah apa, entah kondisi apa, tiba-tiba membuat hidupnya tidak lagi mau mempertahankan keselamatan itu. Tidak lagi mau berjalan bersama Roh Kudus. Dengan kata lain, tidak lagi hidup di dalam kemerdekaan yang Bapa berikan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga saudara tidak lagi ada kemerdekaan. Di dalam kehidupan banyak hal, bahkan di dalam kehidupan finansial. Bukankah finansial menjadi kebutuhan kita di dunia ini? Untuk kita bisa melakukan segala sesuatu supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan rasa cukup. Saudara, finansial merupakan sesuatu yang semua manusia di dunia ini sangat butuhkan. Tapi bagi kita, orang percaya, selama kita berjalan bersama Tuhan, maka termasuk finansial ini, Tuhan pasti pelihara. Bukankah saudara seharusnya hidup orang percaya senantiasa berada di dalam perlindungan kasih, bahkan kasih karunia Tuhan, sehingga berkecukupan di dalam segala hal, termasuk di dalam finansial tadi. Mari kita perhatikan apa yang Alkitab katakan mengenai jaminan hidup di dalam kemerdekaan bersama Roh Kudus yang Tuhan Yesus yang sudah berikan kepada kita. Ya, saya ingin menyampaikan ini kepada saudara supaya ada satu keyakinan yang lebih luar biasa di dalam diri kita. Bahwa ayat-ayat dalam firman Tuhan ini mendukung perkataan daripada kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan tadi katakan kalau kita benar-benar merdeka, kalau anak itu memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Yesus memerdekakan kita dari dosa, hukum dosa dan hukum maut, kita benar-benar merdeka. Dan ada ayat-ayat pendukung yang saya dapatkan yang membuat saya semakin yakin. Dan saya berharap keyakinan ini juga terimpartasi kepada saudara. Berapa banyak saudara yang mau mendengar beberapa ayat yang ingin saya sampaikan? Boleh saudara angkat tangan di rumah saudara. Ya, saya bersyukur semua saudara mau menerima ayat ini. Terimalah dengan hati yang sukacita dan jangan cuma mendengar saja, tapi terima di dalam hati dan roh. Saya baca ya. Hagai 1 ayat 13. Ini saya ambil dari sini, hanya ambil satu kata penyertaan Tuhan buat kita. Ya. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Konteks di Hagai pasal 1 ini, ayat 1 mulai, yang saya baca ini ayat 13, ini berbicara dalam konteks membangun bait Allah. Ya, ada keluh kesah juga yang disampaikan oleh Hagai kepada bangsa Israel, tapi kita tidak membahas itu, nanti pasti kita bahas. Nah, sekarang saya mau bicarakan ayat ini menyatakan bahwa Tuhan, Allah, Yahweh waktu itu, menyertai bangsa Israel untuk membangun bait Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Yakinkah bahwa setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya disertai Tuhan? Oke? Itu satu hal. Hagai 1 ayat 13. Yang kedua, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini dikatakan lagi dalam perjanjian baru. Tadi perjanjian lama di Hagai 1:13. Bahwa aku ini menyertai kamu. Di sini dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, saya pikir 2 ayat yang baru kita baca ini sudah cukup. Ya.
dengar dan simak. Sudah lebih dari cukup bahkan saya katakan. Untuk 2 ayat ini menyatakan bahwa penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus itu atas hidup kita yang sudah percaya. Apalagi saudara saya kembali, saya ingatkan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti udah cukup 2 ayat ini. Tapi saya coba mentambah lagi 1 ayat supaya memperkuat tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Matius 20 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, dengar baik-baik kalimat ini berikutnya saudara. Aku, Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman ini sangat semata-mata saudara asumsikan nanti sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bisa boleh itu, tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud juga di sini akhir zaman adalah bisa juga sampai akhir hidup kita di dunia ini. Dan juga akhir zaman yang sebenarnya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah dengan 3 ayat ini masih ada keraguan di dalam kehidupan orang percaya? Saudara dan saya, keluarga besar Happy Swat Family, apakah saudara merasa cukup dengan 3 ayat ini yang memberikan dukungan? Oh, di dalam kehidupan orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus, Allah, Bapa kita, menyertai kita. Dan saat sekarang ini di zaman anugerah ini, Roh Kudus selalu memimpin hidup kita. Sebagai roh kebenaran, roh penolong, dan roh penghibur. Alkitab mengatakan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sampai kita masih ragu, ini kelewatan. Saudara. Saya berharap kalau saudara kelewatan, saya harap saudara balik lagi. Ya balik lagi percaya maksud saya, jangan ragu. Karena di Ulangan 19 ayat 15 begini bicara. Ya, ini ada satu kalimat yang menguatkan kita juga. Ulangan 19 ayat 15 kata gini, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan atau apapun ya kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Perhatikan, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Sama dengan 2-3 ayat yang kita sudah baca bahwa Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan saat ini kuasa Roh Kudus menyertai kita ya, sampai akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengatakan jadi kalau sudah 3 pernyataan, bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab ada lebih banyak juga pernyataan bahwa Yesus menyertai atau Bapa kita di surga menyertai kita. Ya, menyertai orang percaya. Nah ini maka kalau ada 3 pernyataan bahwa Yesus siap menyertai orang percaya, seharusnya saudara dan saya tidak perlu ragu dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak perlu ragu bahwa Roh Kudus menyertai kita. Ya, saya ulangi hanya kalimat-kalimat pendeknya Hagai 1 ayat 13. Tadi katakan, aku ini menyertai kamu. Matius 1 ayat 23 katakan, dia Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 28 ayat 20 katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, ini 3 statement yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin coba menganalogikan tentang penyertaan Tuhan ini seperti ini. Apabila saudara dan saya pergi ke suatu tempat, suatu lokasi, ya di sebuah kota yang saudara dan saya sama sekali belum pernah pergi, belum pernah kunjungi. Ya, saudara sekarang banyak tempat wisata yang indah-indah dan sebagainya. Nah, tentu saudara yang paling enak adalah mencari seorang tour guide. Orang yang menguasai daerah-daerah tempat-tempat wisata yang memang bisa dikunjungi dan mendatangkan pandangan mata kita menyenangkan. Ya. Seorang tour guide yang berpengalaman, yang mungkin bicaranya enak, memimpin perjalanan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pasti kita percayakan perjalanan kita sejak kita sampai di tempat itu, dan selama kita pergi ke tempat-tempat yang harus dikunjungi karena memang sebelumnya kita nggak tahu, maka kita percayakan hidupnya kepada dia. Maksud saya,
suasana wisata itu, perjalanan wisata itu kepada tour guide ini. Nah, saya mau katakan begini, kalau saja kepada seorang tour guide untuk kita pergi ke kota tertentu bisa percaya, ya, masa saudara dan saya nggak mau percaya kepada magic guide, yaitu pembimbing ajaib kita, yaitu Roh Kudus, ya, atau Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan. Masa kita nggak mau percaya? Memang bedanya adalah kalau tour guide kelihatan kita bisa ajak ngomong secara verbal, tapi kalau magic guide, pembimbing ajaib saudara atau pemimpin ajaib kita, nggak kelihatan. Kalau saudara bilang nggak bisa diajak bicara, saya nggak bisa terima itu. Karena saya percaya dia bisa diajak bicara. Pembimbing ajaib kita, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus bisa diajak bicara. Dan dia akan mengarahkan perjalanan kita. Tapi sayangnya saudara, kenapa? Hanya orang banyak bisa percaya kepada manusia tour guide, pembimbing perjalanan kita di dunia ini. Kenapa kita nggak bisa percaya kepada dia yang bisa membimbing kita, baik di dunia maupun sampai kepada surga? Satu hal lain saya ingin kasih tahu saudara, kalau saudara memerlukan tour guide, pembimbing atau pemimpin jalan dalam wisata kita ke satu tempat yang kita belum ketahui kepada seseorang, taruhlah si A. Maka saudara, saya percaya si A ini dalam membimbing kita, dia nggak mungkin mengeluarkan biaya untuk segala keperluan perjalanan kita. Makan, minum, ongkos, bayar tiket-tiket di tempat-tempat wisata, nggak mungkin dia yang bayar. Ya sebaliknya, kita yang harus bayar dia. Bahkan akhir dari semua perjalanan kita selesai, kita harus memberikan tip buat dia. Sebagai jasa ucapan terima kasih kepada dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang harus keluar. Kita yang harus memberi dia. Tapi saudara, Tuhan Yesus Kristus yang sudah berjanji dan pasti menepati janjinya. Dia bukan saja memimpin, membimbing, menuntun, dan menyertai hidup saudara dan saya. Bahkan dia sangat pasti mampu mencukupi. Katakan saudara, mencukupi. Yes, amin. Mencukupi seluruh kebutuhan hidup saudara. Apapun. Saudara. Dan sekali lagi, bukan hanya sesaat, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi setiap saat, setiap waktu. Mungkin saudara belum berseru, tetapi dia mengerti tahu. Selama saudara udah ada MOU dengan Roh Kudus, perjanjian untuk saudara menyerahkan hidup saudara kepada dia. Dan saudara sudah dapatkan kemerdekaan itu. Maka saudara akan dapat kemerdekaan walaupun ada masalah. Sepanjang hayat hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Sekali lagi, kecuali kita yang meninggalkan. Seperti ada lagu kebangsaan kita. Ya, ini harus kita tetap pertahankan. Sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Nah, itu sebuah lagu, saudara, untuk menyemangatkan orang Indonesia yang sudah merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan sampai dijajah lagi. Ya, saudara, jangan sampai. Karena udah merdeka, nggak ada lagi di bawah pengaruh siapapun. Kecuali pemerintahan orang-orang kita Indonesia yang kita percaya. Presiden dalam hal ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apabila sebuah kesepakatan sudah dibuat dengan Roh Kudus, saat itu juga terjadi kemerdekaan hidup. Sehingga yang namanya merdeka, tidak ada lagi ikatan apapun. Ya, termasuk kutuk dan juga dosa. Ya, kita sudah dapat pernyataan itu di Yohanes 8 ayat 36, Roma 8 ayat 2. Nah, seperti yang Galatia 2 ayat 20, saya ambil hanya bagian A, katakan, namun aku hidup, tetapi bukannya aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Beberapa kali ayat ini kita sudah bicarakan dalam ibadah-ibadah kita yang lalu. Saudara, kalau saudara yakin
Bahkan yakin bahwa hidup saudara bukannya saudara lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam saudara. Nyatakan aplikasi itu dalam hidup saudara sehari-hari. Dengan adanya Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya, jangan pernah mengeluh. Kalaupun ada persoalan, kalaupun ada masalah, jangan pernah mengeluh. Ya, tarik napas lah. Terus bilang, Roh Kudus, terima kasih, Engkau pasti mampukan aku. Persoalan ini tidak akan melampaui kekuatanku, apalagi aku telah menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Handle ya persoalanku. Maka dia akan melakukan. Sebelum kau ngomong, dia pasti siap melakukan. Saudara, dan apabila sebuah kesepakatan sudah dibuat dengan Roh Kudus, maka saat itu juga terjadi kemerdekaan hidup. Maka untuk seumur hidup, Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya tetap memenuhi janjinya, mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan orang percaya. Baik selama dia hidup di dalam dunia ini, sampai dia berjumpa kepada Bapa di surga. Baik melalui kematian di dalam Yesus, maupun Tuhan datang yang kedua kali. Tadi saya katakan, kalau tour guide memimpin kita ke satu tempat tujuan yang kita tidak tahu, kita harus biayai dia. Tapi kalau magic guide, pembimbing ajaib kita, Bapa kita di surga melalui Tuhan Yesus dan sekarang melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, maka dia yang akan membiayai sebuah keperluan kita, hidup kita. Kenapa mesti ragu? Nggak penting kita membiayai Roh Kudus untuk semua. Enggak, saudara, dia nggak perlu duit kita. Bahkan dia yang sanggup mengadakan uang kita. Seperti Mazmur 127. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Berkat itu menyertai orang-orang percaya yang memang setia, punya komitmen yang jelas, memberikan kesepakatan yang jelas, supaya Roh Kudus mengambil alih kehidupannya, memimpin dan mengarahkan dia. Keren, saudara. Ya, kecuali orang percaya itu yang memutuskan kesepakatan itu untuk kembali dia kepada kehidupannya yang lama, sehingga ia bisa saja maka kemerdekaan yang sudah diperoleh dalam kesepakatan itu menjadi hilang. Ya. Dan akibatnya tidak ada lagi jaminan dari Roh Kudus untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nggak mungkin, saudara, Roh Kudus mengintervensi terus. Kalau kita udah bilang, gue nggak mau lah, udah deh gue nyerah dah. Ya kan, habis Roh Kudus selalu mengarahkan kepada hal-hal yang rohani. Ya memang benar, saudara. Sedangkan kita masih mau keinginan daging, ini bahaya, saudara, nggak bisa. Saudara harus ingat fokus bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Seperti 1 Korintus bilang bahwa kemah ini hanya sementara, kemah hidup kita. Ya, tubuh fisik kita ini hanya sementara. Satu saat akan dibongkar melalui kematian. Jadi kematian bukan hal yang menakutkan bagi orang percaya. Karena hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah satu keuntungan kalau kita meninggal di dalam Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, saya ingin membangkitkan semangat iman saudara, supaya imun dan stamina rohani saudara tambah kuat. Jadi dalam masa pandemi yang nggak tahu sampai kapan selesai, kelihatannya memang sudah lebih baik. Bersyukur, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur, harus bersyukur. Tapi secara pulih, normal, kita belum tahu kapan. Saudara sekarang mau ke mall, boleh, tapi harus divaksin. Umur harus dibatasi. Kemana-mana seperti itu, banyak lagi. Mau pergi, ya naik pesawat, naik kereta juga, naik apapun. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat. Tidak salah, saudara. Kenapa? Supaya membatasi mobilitas ya orang-orang yang dengan kata lain memang berpotensi untuk menularkan penyakit. Jadi kita harus hargai apa yang pemerintah kerjakan. Sekali lagi, tidak ada pemerintahan yang tidak dari awal. Jadi kita harus bersyukur pemerintah mengatur supaya semuanya baik. Kalau enggak, saudara, saya pikir korban lebih banyak berjatuhan. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak bisa terima kenyataan. Biarkan saja. Tapi saya percaya saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus dan khususnya sebagai keluarga besar Happy Spot Family, dengar apa yang pemerintah kata.
Ikuti apa yang pemerintah katakan. Taat itu lebih baik daripada kemauan kita sendiri. Karena akan beresiko. Kalau kita sudah taat, terdampak, itu sekali lagi kehendak Tuhan yang jadi. Jangan marah-marah. Ya saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, janji di dalam kesepakatan yang telah diikat dengan Roh Kudus. Dan diperkuat dengan beberapa pernyataan-pernyataan tadi. Bahwa Allah menyertai hidup saudara dan saya. Di mana di dalam di dalam Hagai 1 ayat 13 tadi. Saya ulangi sekali lagi. Aku ini menyertai kamu. Matius 1 ayat 23 katakan Allah menyertai kita. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini benar-benar keseriusan yang amat serius dari Bapa Surgawi untuk membuat statement, pernyataan. Oh, sekali engkau percaya aku jamin hidupmu sampai engkau bertemu dengan aku di surga. Saudara, selama jangan kita mendustai kesepakatan itu. Jangan saudara mengingkari, bahkan saudara memutuskan hubungan kesepakatan itu dengan Roh Kudus. Itu bahaya, membuat hidup kita jadi rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan panjangkan, kita masih akan lanjutkan dengan sesuatu yang lebih spesifik. Supaya saudara paham, ya, bahwa saya percaya kalau si bungsu, ya, saya ulang sedikit saudara, waktu dia datang kepada bapaknya dengan cara, kalau lihat dari perkataannya, agak sedikit memaksa untuk menerima harta warisan yang belum waktunya, menjadi bagiannya. Ya, si sulung juga diberikan, dia juga diberikan, tapi si sulung tetap ada di situ. Si bungsu ini pergi meninggalkan rumah dengan harta yang dia miliki. Tapi dia tidak bisa mengelola. Si bungsu ini bodoh. Udah bodoh, sombong. Ya saudara, nggak ada pengalaman bersama Roh Kudus. Nggak ada, karena nggak punya hubungan kesepakatan dengan Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa menuntun dia. Akhirnya dia berjalan seorang diri. Dan berjalan seorang diri, bagaimana mengatasi rasa lapar dalam hidup. Karena bodoh, sombong, nggak ada satu perusahaan, nggak ada satu pekerjaan yang lain yang dia bisa peroleh yang lebih baik. Kecuali orang bodoh dan sombong mendapat tempat yang tidak baik, yang kurang nyaman. Si bungsu menjadi penjaga babi, ternak babi. Saudara, bicara seperti ini saya banyak melihat. Jujur dalam halayan saya hamba Tuhan, kadang-kadang saya miris melihat orang-orang. Kenapa dulu dia semangat sama Tuhan? Tiba-tiba di pertengahan jalan dia tinggalkan Tuhan. Bahkan dia menyalahkan semua orang inilah, gara-gara dialah, segala macam lah, ribut di dalam satu ibadah lah, ada kelas segala macam. Itu jadi alasan. Dan yang paling parah adalah, kalau dia meninggal bilang, wah Tuhan, aku setia juga engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak percaya, saudara. Saya nggak percaya. Saya mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Tanpa dia, saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya tahu diri akan hal itu. Hanya dia yang bisa membuat saya seperti apa yang dia mau. Bukan saya mau. Ya, saya pernah bilang, saudara, untuk menjadi gembala, kalau secara diomong, menjadi gembala, oh nggak mau, saudara. Ngurus satu orang aja susah. Apalagi ngurus banyak orang. Tapi saya bersyukur. Ketaatan, kesetiaan saya, ketundukan saya kepada Tuhan, membuat saya, Tuhan memampukan saya sampai hari ini. Walaupun tidak sempurna, saya tahu. Karena saya masih sedang dalam menuju kepada kesempurnaan itu. Biarlah dia yang menilai semua hasil kerja saya. Namun saudara, di tengah perjalanan, saya tidak pernah menyangkal penyertaan Roh Kudus atas kesepakatan yang saya buat pada waktu dia bilang, tinggalkan pekerjaan duniamu, ikutlah aku, melayani aku sepenuh waktumu. Saya nggak bilang sama Tuhan, wah ini piro, berapa Tuhan yang kau bisa gaji aku? Enggak. Lewat pergumulan yang tidak mudah,
Yang waktu itu awal-awal istri saya tidak bisa terima. Kemudian saya tidak berkonfrontasi, saya hanya bilang berdoa, Tuhan, kalau Engkau yang panggil saya secara sungguh-sungguh memang murni dari Tuhan, bicaralah kepada istriku. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan memang Tuhan baik. Seperti saya bilang, Roh Kudus menyertai, dia tidak tanggung-tanggung menolong dan membela kita. Dia bicara dengan istri saya. Sampai istri saya setuju. Setuju saudara, kita akhirnya bersama-sama full time. Sama-sama full time. Tidak lagi mengurusi pekerjaan dunia. Apakah Tuhan telantarkan kita? Tidak pernah. Apakah kita pernah kekurangan? Pernah. Apakah itu ujian? Saya nggak tahu. Tapi kita lewati. Bukan dengan menggerutu. Dengan mengucap syukur. Apalagi saya bangga, saudara. Tuhan memberikan saya penolong. Tuhan memberikan saya pendamping yang luar biasa. Latar belakang dia belum percaya Yesus. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya bisa mengajak dia untuk sepenuhnya membawa. Bukan dikhotbahin, bukan diinjili, tetapi dengan kehidupan saya yang kurang lebih. Ya, saya nggak bilang sempurna, kurang lebih. Dan akhirnya dia lebih pula imannya lebih luar biasa daripada saya sebenarnya. Dalam pengertian, dialah pendamping yang Tuhan berikan. Tidak pernah mengeluh soal keuangan. Tidak pernah mengeluh soal apapun. Kita hadapi bersama-sama. Kalaupun nggak bisa, banyak hal juga dia nggak ceritakan kepada saya. Dan ada hal-hal yang juga saya juga sulit ceritakan kepada dia. Tapi kita persatukan di dalam doa. Karena kita tahu, setelah hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Wow, saudara. Kalau dulu sebelum pandemi, ya beberapa tahun sebelum pandemi, orang pelayanan full time. Wah, enak, jaminannya ada. Ya. Saudara, tahun 98, Tuhan panggil saya, September 98, untuk saya melayani Tuhan sampai hari ini full time. Oh, saudara, kalau bukan tuh, enggak mungkin. Dalam 10 tahun terakhir, saya tidak pergi kemana-mana khotbah, hanya fokus kepada pekerjaan Tuhan. Kenapa saya perlu katakan ini? Saya ingin menggenapi janji Tuhan. Ya, di dalam Hagai, di dalam Injil Matius, bahwa dia menyertai saya sampai kepada akhir zaman. Ini yang dia buktikan. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya meminta-minta, anak cucunya meminta-minta. Dia nggak pernah membiarkan orang percaya menjadi yatim piatu. Karena dia bertanggung jawab atas hidup ini. Masa dia sudah menyelamatkan kita sementara kita bergantung kepada dia? Dia mau sia-siakan keselamatan? Nggak mungkin. Kecuali kita yang menggadaikan keselamatan itu. Atau membuang keselamatan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Di masa pandemi ini saya mau katakan sekali lagi. Jangan main-main dengan hidupmu. Pergunakan waktu yang ada, jangan hanya untuk kesibukanmu. Maaf, sudah jangan mencari uang. Uang perlu, betul. Tapi bagi waktu untuk Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan harus dipulihkan. Kepercayaanmu kepada Roh Kudus, buat satu kesepakatan. Lalu serahkan hidupmu kepada Dia. Supaya kemerdekaan yang diberikan, jangan saudara pakai untuk, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jangan pakai untuk hal-hal yang memang hanya keinginan dagingmu. Udah bukan waktunya lagi. Saudara lihat peta dunia, keadaan dunia ini sekarang seperti apa. Banyak orang ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya berharap, saudara dan saya merasa aman dan nyaman di dalam Yesus. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasih. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, apalagi sudah mempunyai ikatan dengan Roh Kudus, jangan lagi mempunyai keraguan, kebimbangan untuk tidak mempercayai Roh Kudus di dalam kebutuhan dan aktivitas hidupmu sehari-hari. Percayalah, Roh Kudus tidak akan pernah menyusahkan, bahkan menyesatkan saudara. Bahkan dia akan membuat engkau bahagia. Bahagia tujuan dia. Kenapa? Karena dia taruh damai sejahtera di dalam hati kita. Damai sejahtera itu untuk apa? Supaya kita bisa bersuka cita. Dan kalau kita bersuka cita,
Apa yang kita lakukan? Oh, haleluya Tuhan. Aku bersyukur buat persoalan yang aku alami. Bukan cuma berkat. Kadang-kadang orang diberkati Tuhan juga nggak mengucap syukur, saudara, lupa. Ya, tapi kan saya bilang mengucap syukur juga tatkala penderitaan datang. Mengucap syukur tatkala himpitan datang. Karena di dalam penderitaan dan himpitan justru dengan mengucap syukur, di balik ucapan syukur, ada berkat yang luar biasa. Oh, hujan badai boleh luar biasa, saudara. Tapi sebelum badai dan hujan itu berakhir, ada pelangi. Berarti sebentar lagi ada kecerahan, ada sukacita, ada kemenangan. Itu yang dijanjikan. Itu namanya manusia harus mengalami penderitaan itu. Yesus aja yang boleh dibilang manusia yang perfect, Allah yang luar biasa. Ya saudara, manusia tidak bisa terima. Apalagi kita. Makanya kita harus tahu diri bahwa mengikut Yesus bukan hilang dari penderitaan. Tidak. Penderitaan karena nama Yesus, itu yang dia bilang. Kalau kita mempertahankan nyawa karena nama Kristus, dia akan memberikan kita nyawa. Itu dia katakan. Ya, saudara, jadi kesimpulan pada pagi hari ini, orang yang sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus, apalagi yang sudah membuat kesepakatan dengan Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya, dengar, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, atau satu lagi saya tambah, jangan suka komplain. Ya, tapi mengucap syukur. Karena Roh Kudus selalu menyertai engkau dan saya sampai akhir zaman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan sebelumnya? Tadi saya udah bicarakan, nanti kita akan lanjutkan. Apa itu? Sebenarnya, kemerdekaan apa saja yang menjadi penyebab si bungsu tidak dapat mengelola harta dan membuat hidupnya cukup dan merasa bahagia? Nah, ini kita akan bicarakan, ya, kita akan bongkar ya di ibadah-ibadah yang akan datang. Sehat selalu dan Roh Kudus memberkati kita semua. Saudara, mari kita berdoa. Ya, saya berharap saudara tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu, ya, sepanjang hari-hari hidup saudara, dalam aktivitas saudara. Jangan menyibukkan diri dengan hanya mencari uang, tapi beri waktu saudara untuk Tuhan. Dan jangan lupa, kewajiban-kewajibanmu untuk Tuhan. Itu penting, saudara. Ya, penting. Oke, saya tidak panjang, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan pagi ini, hanya dalam kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Di masa sulit pandemi ini, kami diberi kesempatan ibadah, walaupun belum seperti apa yang semula, yaitu kami masih dalam online, tapi kami tahu dimanapun kalau kami percaya, apalagi Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, engkau ada di tengah-tengah kami, dan 2 orang sepakat apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga, dan kami bersyukur Tuhan. Hari ini Roh Kudus melepaskan kebenaran di dalam hidup orang percaya yang mendengar, lalu menyimpan di dalam hati, ya Tuhan, dan itu akan berbuah. Pagi ini berkati mereka jemaat Tuhan yang ikut ibadah, bukan ibadah ulangan, tapi ibadah bersama-sama, yaitu jam 9 kurang 10 menit setiap hari Minggu. Berkati mereka dengan luar biasa, sehingga mereka yang sungguh-sungguh memberikan waktu ini kepada Tuhan, Engkau pasti menilai dan memberikan penghargaan kepada mereka. Karena tidak mudah di pandemi ini emang untuk kami memberi waktu. Banyak orang menganggap sepele, tetapi kami tidak menganggap sepele. Karena ibadah itu penting. Satu hubungan kami diperbaharui dalam ibadah dan terus-menerus. Baik lewat pujian, baik kesaksian, maupun baik firman-Mu yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus yang sudah menjadi kesepakatan bagi setiap hidup orang percaya, terus menuntun, menyertai, memberkati, mengarahkan hidup kami kepada hidup, jalan kebenaran, dan hidup. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh keluarga Happy Shot Family dan mereka yang mendengar kebenaran firman ini, pelihara hidup mereka, lindungi mereka, di dalam nama Yesus jauhkan mereka dari COVID, dan juga virus-virus lain, terutama supaya mereka di dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Berkati sandang pangan papan mereka, cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka.
Berkati pendidikan anak-anak mereka. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, supaya mereka juga timbul keinginan untuk memberi waktu untuk Tuhan. Sehingga hidup mereka aman, keluarga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka merdeka, tapi di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, keluarga besar Happy Spot Family, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu, hatimu pada Kristus. Pada pagi hari ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah kemuliaannya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang saudaraku Happy Spot Family yang saya kasih, terimalah dan nikmatilah berkat dan kekuatan daripada Allah Bapa. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus, menyertai hidupmu saat ini, esok, bahkan sampai dengan Maranatha. Ingat, Tuhan Yesus tidak datang yang kedua kali. Orang yang menyadari bahwa dia dimerdekakan oleh Roh Kudus dan harus membuat kesepakatan dengan Roh Kudus supaya hidupnya dicukupi dan dapat kebahagiaan, katakan yes, amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati, sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Shalom Papa Mama dan anak-anak Swat Kids yang dikasihi Tuhan. Saya mau memberikan pengumuman bahwa tanggal 29 Agustus 2021 Sekolah Minggu akan mengadakan Harnas dengan tema All for Jesus. Kita akan mengadakan lewat Zoom dan jamnya di jam 11 siang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi papa mama dan anak-anak Swat Kids. Yang pertama, dress code. Anak-anak yang mempunyai nama depan huruf A sampai J, dress code-nya adalah biru. Anak-anak yang nama depannya huruf K sampai T, dress code-nya kuning. Dan anak-anak yang nama depannya huruf U sampai Z, dress code-nya merah. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai warna baju, tidak perlu khawatir. Kalian bisa memilih 3 diantaranya, yaitu biru, atau kuning, atau merah. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah tiap anak harus menyiapkan kado. Kadonya boleh yang kosong, tapi dibungkus dengan kertas kado. Tidak boleh dengan kertas koran dan tidak boleh dengan kertas kopi. Jadi kadonya dibungkus dengan kertas kado. Dan yang ketiga, buatlah dari kartun buffalo bentuk hati, ukuran minimal 10 cm. Di belakangnya dikasih peniti atau double tip. Ya, buat dari kertas buffalo. Kertas buffalonya jangan gunakan warna coklat atau hitam. Jadi warna yang digunakan selain dari warna coklat dan warna hitam. Kertas buffalo dibuat
dengan bentuk hati minimal 10 cm dan di belakangnya diberi peniti atau double tip. Itulah pengumuman dari saya untuk papa mama dan anak-anak SWOT Kids yang dikasihi Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Selamat pulang, Tuhan memberkati buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Tetap jaga kesehatan biar kita semua sehat. Tuhan Yesus memberkati.